Semarang geger. Di sebuah pasar Ramadan yang ramai, ada satu gerobak takjil yang selalu ludes dalam hitungan menit. Bukan karena murah, bukan karena rasanya enak, tapi karena ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Beberapa orang bersaksi melihat sosok bayangan yang berkerumun di warung itu saat menjelang maghrib. Tapi saat diperiksa, tak ada satupun pembeli manusia yang terlihat. Malam itu, Dani, seorang pemuda yang baru saja pulang kerja, melintasi pasar Ramadan. Hiruk-pikuk orang berbelanja menjelang berbuka sangat terasa. Aroma kolak pisang, es buah, dan gorengan bercampur dalam udara yang mulai dingin. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di sudut pasar, ada sebuah gerobak takjil yang sangat sederhana. Sebuah spanduk lusuh bertuliskan, "Takjil murah, rasa juara," tergantung di depannya. Tapi yang aneh, meskipun setiap kali Dani lewat gerobak ini, dagangan selalu habis. Padahal, tidak pernah sekalipun ia melihat ada pembeli yang mengantre. "Loh, kok bisa habis secepat itu?" gumam Dani. Rasa penasaran mulai mengusiknya. Selama beberapa hari terakhir, Dani mendengar desas-desus bahwa penjual takjil ini selalu mendapatkan pelanggan, tapi tak ada yang benar-benar melihat siapa pembelinya. Katanya, saat azan maghrib berkumandang, gerobak sudah kosong, dan si penjual segera pergi dengan wajah yang selalu pucat. Malam itu, Dani memberanikan diri untuk mengamati dari kejauhan. Dari balik kios kosong, ia memperhatikan warung takjil tersebut. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, padahal langit cerah. Bau anyir seperti darah menusuk hidung Dani. Bulu kuduknya meremang. Perlahan, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Bayangan hitam berkerumun di depan gerobak. "Bukan manusia?" Dani menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mencoba melihat lebih jelas, tapi tubuhnya seakan membeku. Sosok-sosok itu mulai bergerak, mengambil takjil tanpa menyentuhnya, dan dalam sekejap, dagangan pun raib. Si penjual, seorang pria tua berwajah tirus, hanya berdiri diam. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke depan, seolah tahu bahwa yang sedang berbelanja di warungnya bukanlah manusia biasa. Dani tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia segera berlari secepat mungkin, meninggalkan pasar yang mendadak terasa begitu sunyi. Namun, sebelum benar-benar pergi, sebuah suara lirih berbisik di telinganya. "Jangan ikut campur." Dani terhuyung saat berlari, jantungnya berdegup kencang. Suara bisikan tadi masih terngiang di telinganya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan menenangkan diri. Namun, rasa penasaran terus mengusiknya. Siapa sebenarnya pelanggan warung takjil itu? Kenapa si penjual hanya diam dan membiarkan makhluk-makhluk itu mengambil dagangannya? Keesokan harinya, Dani bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia menceritakan kejadian tadi malam kepada Joko, sahabatnya yang dikenal pemberani dan gemar hal-hal berbau mistis. "Kamu yakin yang kamu lihat itu bukan orang biasa?" tanya Joko sambil menyeruput kopinya. "Aku nggak gila, Jok. Aku lihat sendiri, bayangan hitam itu mengambil takjil tanpa menyentuhnya. Dan penjualnya diam saja, nggak bereaksi sama sekali." Dani bersikeras. Joko berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, malam ini kita ke sana lagi. Tapi kita harus lebih hati-hati." Malam pun tiba. Dani dan Joko berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Mereka mengamati dari kejauhan, menunggu sesuatu terjadi. Saat waktu berbuka semakin dekat, suasana pasar tetap ramai. Namun, warung takjil itu terasa aneh. Gerobaknya terlihat usang, kayunya lapuk, dan lampu temaram yang menggantung di atasnya berkedip-kedip seperti mau padam. Mereka melihat si penjual, pria tua berwajah tirus yang kemarin Dani lihat. Kali ini, dari dekat, Dani bisa melihat matanya yang kosong dan kulitnya yang pucat seperti mayat. Azan maghrib berkumandang. Dani dan Joko menahan napas. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Suhu mendadak turun, dan angin dingin berhembus tanpa sebab. Seketika, bayangan-bayangan itu muncul lagi. Sosok-sosok hitam tak berbentuk mulai berdatangan, mengelilingi gerobak. Dani merasakan tubuhnya kembali membeku, sementara Joko terlihat ketakutan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan kali ini. Di belakang gerobak, sesuatu muncul dari kegelapan. Sebuah sosok tinggi, kurus, dengan mata merah menyala, berdiri diam, memperhatikan mereka. Mulutnya perlahan terbuka, dan dari dalamnya keluar suara serak yang menggetarkan jiwa. "Aku tahu kalian di sana." Dani dan Joko tak bisa lagi bergerak. Sosok itu perlahan mulai mendekat. Dani dan Joko membeku di tempatnya. Sosok tinggi dengan mata merah menyala itu berdiri di belakang gerobak, menatap langsung ke arah mereka.
Aku tahu kalian di sana. Suara seraknya menggema di telinga Dani, seperti berbisik langsung ke dalam pikirannya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Joko, yang biasanya berani, kini wajahnya pucat pasi. Makhluk itu mulai bergerak. Langkahnya pelan, tapi setiap kali ia melangkah, bayangan hitam yang tadi berkerumun di depan gerobak perlahan menghilang. Seolah-olah mereka tunduk padanya. Penjual takjil itu masih diam. Wajahnya tetap kosong, seolah keberadaan sosok mengerikan di belakangnya adalah hal biasa. Joko akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dengan suara bergetar, ia berbisik ke Dani, "Kita harus pergi sekarang juga." Dani mengangguk cepat. Mereka mundur perlahan, mencoba tidak menarik perhatian lebih. Tapi tepat saat mereka berbalik untuk lari, "Jangan bergerak!" Suara itu tiba-tiba menggema. Seperti perintah yang langsung menusuk ke dalam kepala mereka. Dani dan Joko langsung berhenti. Tubuh mereka kaku, tidak bisa menggerakkan satupun bagian tubuhnya. Dari sudut mata, Dani bisa melihat makhluk itu semakin mendekat. Kini wajahnya lebih jelas. Kulitnya kelabu, hampir transparan, dengan urat-urat hitam yang menjalar di wajahnya. Mulutnya menganga lebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang menghitam, dan matanya merah menyala seperti bara api, menatap mereka dengan intens. "Kalian ingin tahu siapa pelanggan warung ini?" Suara itu terdengar lebih dingin, lebih menyeramkan. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari belakang gerobak, perlahan-lahan muncul sosok lain. Kali ini, makhluk-makhluk itu lebih jelas. Mereka bukan hanya bayangan hitam. Dani bisa melihat wujud mereka dengan jelas sekarang. Mereka adalah manusia. Atau dulunya manusia. Beberapa dari mereka memiliki wajah yang membusuk, kulit yang terkoyak, bahkan ada yang tanpa bola mata. Mereka berdiri diam, memandang Dani dan Joko tanpa ekspresi. Penjual takjil itu akhirnya membuka mulut. Dengan suara datar, ia berkata, "Mereka adalah pelanggan setiaku, dan kalian sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat." Joko tak bisa menahan lagi. Dengan sisa tenaga yang bisa ia kumpulkan, ia menarik Dani dan berlari sekuat tenaga. Di belakang mereka, terdengar suara-suara mengerikan. Bisikan, jeritan, dan suara tawa yang tidak manusiawi bercampur menjadi satu. Tapi sebelum mereka benar-benar berhasil kabur, Dani mendengar suara terakhir yang membuat darahnya membeku. "Kalian tidak akan bisa lari. Aku akan menemukan kalian." Dani dan Joko berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka memburu, dada terasa sesak, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari pasar itu. Ketika akhirnya mereka sampai di gang dekat rumah Dani, mereka berhenti sejenak, berusaha mengatur nafas. Joko membungkuk, tangannya bertumpu di lutut, sementara Dani bersandar di dinding dengan keringat dingin mengalir deras. Apa tadi itu?" Suara Joko bergetar. Dani menggeleng, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. "Aku nggak tahu, Jok. Tapi kita nggak boleh ke sana lagi." Joko mengangkat kepalanya, menatap Dani dengan wajah penuh ketakutan. "Dani, tadi dia bilang apa sebelum kita kabur?" Dani terdiam. "Kalian tidak akan bisa lari. Aku akan menemukan kalian." Kalimat itu kembali terngiang di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Mereka saling berpandangan, sama-sama merasakan ketakutan yang belum reda. Namun, mereka tidak menyadari sesuatu. Di ujung gang yang gelap, sepasang mata merah menyala sedang mengawasi mereka. Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Rasa lelah seharusnya membuatnya terlelap, tapi pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian di pasar Ramadan. Bayangan makhluk-makhluk itu terus muncul dalam benaknya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dani menarik selimutnya, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara ketukan di jendela kamarnya. Dani membeku. Jendela itu ada di lantai 2. Siapa yang bisa mengetuk dari luar? Dengan tangan gemetar, Dani perlahan menoleh ke arah jendela. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dani menahan nafas. Dari sela-sela tirai, ia bisa melihat sesuatu. Sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Dani langsung menarik selimutnya, tubuhnya gemetar hebat. Lalu terdengar bisikan dari balik jendela. "Aku sudah menemukanmu." Dani menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi suara itu, bisikan dari luar jendela, masih terdengar jelas di telinganya. "Aku sudah menemukanmu." Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Jendela kamar Dani bergetar hebat, seolah sesuatu di luar sana ingin masuk. Dani ingin berteriak,
tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Joko. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, cerak, jendela itu terbuka sendiri. Angin dingin berhembus masuk, meniup tirai ke segala arah. Dani menatap ke jendela dengan napas tersengal, berharap makhluk itu sudah tidak ada di sana. Tapi harapannya musnah seketika. Di ambang jendela, sesosok makhluk tinggi kurus dengan mata merah menyala berdiri diam, menatapnya dengan senyum mengerikan. Dani mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu perlahan masuk, langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah melayang. Kau seharusnya tidak ikut campur. Suara makhluk itu terdengar seperti bisikan yang menggema di seluruh kamar. Dani mencoba berteriak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Makhluk itu semakin mendekat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Makhluk itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar suara-suara bisikan yang bercampur dengan jeritan menyayat hati. Suara orang-orang yang sepertinya pernah menjadi korban sebelumnya. Dani menutup telinganya, tapi suara itu terus merayapi pikirannya, memenuhi kepalanya dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Dan kemudian, tepat saat makhluk itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh Dani. Brak! Pintu kamar Dani terbuka dengan keras. Dani menoleh dan melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu dengan wajah panik. Dani, kamu kenapa? Saat ia kembali menoleh ke arah jendela, makhluk itu sudah menghilang. Tidak ada bekas apapun. Jendela kembali tertutup seperti tidak pernah terbuka. Tapi Dani tahu, makhluk itu belum pergi. Ia hanya sedang bermain-main dengannya. Dan ini baru permulaan. Dani duduk di kasurnya, masih terengah-engah. Ibunya menatapnya khawatir. Kamu mimpi buruk, nak? Tanyanya lembut. Dani ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi ia ragu. Apakah ibunya akan percaya kalau ia bilang ada makhluk mengerikan yang mencoba masuk ke kamarnya? Akhirnya, ia hanya mengangguk lemah. Iya, Bu, mimpi buruk. Ibunya menghela napas lega. Sudah, cepat tidur lagi. Besok sahur. Jangan terlalu banyak begadang. Dani mengangguk. Ibunya menutup pintu dan pergi. Tapi Dani tidak bisa tidur lagi. Ia tahu ini bukan mimpi. Keesokan paginya, Dani menemui Joko di warung kopi dekat rumah. Wajah mereka sama-sama pucat dan kurang tidur. Dani, aku juga mengalami sesuatu semalam, suara Joko lirih. Dani menatapnya tajam. Apa yang terjadi? Joko menelan ludah. Aku dengar suara ketukan di jendela kamar. Awalnya pelan, tapi lama-lama makin keras. Aku takut banget, dan aku coba baca doa, tapi suara itu makin menggila. Dani merasakan bulu kuduknya meremang. Joko melanjutkan, suaranya semakin pelan. Pas aku akhirnya nekat buat ngintip ke jendela, aku lihat bayangan tinggi berdiri di luar, matanya merah menyala. Dani mengepalkan tangannya. Sama seperti yang aku lihat. Mereka terdiam. Makhluk itu benar-benar mengikuti mereka. Malam harinya, Dani mencoba tidur lebih awal, berharap tidak ada gangguan. Tapi tepat pukul 3 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh. Cekikikikik, tawa lirih yang begitu menyeramkan. Dani membeku. Suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu datang dari dalam kamarnya. Dengan tubuh gemetar, Dani perlahan menoleh ke arah sudut kamar. Dan di sanalah dia. Makhluk itu berjongkok di pojokan, tersenyum lebar dengan mata merah menyala. Aku sudah masuk, Dani. Dani tidak bisa bergerak. Nafasnya tercekat, tubuhnya terasa kaku. Makhluk itu masih berjongkok di sudut kamar, dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arahnya. Aku sudah masuk, Dani. Suara itu berbisik tepat di dalam kepalanya, bergema dan berulang-ulang seperti jeritan ribuan suara lain yang menyertainya. Dani ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menatap makhluk itu dengan tubuh gemetar. Lalu, dengan gerakan perlahan dan aneh, makhluk itu mulai merangkak ke arahnya. Tangannya yang kurus panjang mencakar lantai, meninggalkan bekas goresan. Kepalanya miring ke samping, matanya masih menatap tanpa berkedip. Dani akhirnya bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia meloncat dari kasur dan berlari ke pintu. Tapi, pintu kamar terkunci. Dani memutar gagangnya berkali-kali, tapi tidak bisa terbuka. Di belakangnya, suara cakaran semakin dekat. Jangan lari, Dani. Kamu juga bisa menjadi pelanggan tetap di warung kami. Dani menoleh sekilas, dan saat itu juga, makhluk itu sudah tepat di belakangnya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Dani. Napas busuknya terasa begitu menusuk, seperti bau bangkai yang membusuk selama berhari-hari.
Dani menutup matanya, berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat suci sekuat tenaga. Lalu, sunyi. Dani membuka matanya perlahan. Makhluk itu menghilang. Tapi sebelum ia bisa merasa lega, ia mendengar suara dari luar kamar. Dani, buka pintunya. Itu suara ibunya. Dani buru-buru membuka pintu, dan kali ini, entah kenapa, pintunya bisa terbuka dengan mudah. Ibunya berdiri di depan kamar, wajahnya terlihat khawatir. "Kamu kenapa, Nak? Dari tadi ibu dengar kamu teriak-teriak." Dani tidak tahu harus berkata apa. Tapi tiba-tiba, ibunya tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar, dan mata ibunya perlahan berubah menjadi merah menyala. Dani mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Senyum ibunya tidak wajar. Terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Dan yang paling mengerikan, mata ibunya berubah merah menyala. "Nak, kamu kenapa? Kok malah mundur?" Suara ibunya terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang janggal. Dani ingin lari, ingin menutup pintu dan mengusir sosok ini, tapi tubuhnya terasa lemas. Lalu, dari balik ibunya, Dani melihat sesuatu. Di ujung lorong rumahnya, ada sosok lain yang berdiri diam dalam kegelapan. Dan itu, ibunya. Ibunya yang asli tampak berdiri dengan wajah bingung, memandangi Dani dan sosok di depan pintunya. Kalau itu ibunya, lalu yang berdiri di depan Dani siapa? Dani tersentak. Sosok yang menyerupai ibunya tiba-tiba mencengkeram lehernya. Dani berusaha berontak, tapi cengkeraman itu begitu kuat. Nafasnya tersengal, tubuhnya mulai kehilangan tenaga. "Kamu seharusnya tidak ikut campur. Kamu dan temanmu harus membayar harga." Suara sosok itu berubah, kini terdengar parau dan menyeramkan. Tepat saat Dani hampir kehilangan kesadarannya, sebuah suara menggelegar menggema di rumahnya. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara azan subuh dari masjid terdekat berkumandang. Seketika, cengkeraman di leher Dani mengendur. Makhluk itu menjerit keras, suaranya melengking dan menyakitkan telinga. Dani terjatuh ke lantai, terengah-engah. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat sosok itu meleleh seperti lilin yang terbakar, mengeluarkan asap hitam pekat sebelum akhirnya menghilang. Ibunya yang asli berlari ke arahnya. "Dani, kamu nggak apa-apa?" Dani tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya masih gemetar. Seminggu kemudian, Dani dan Joko tidak pernah kembali ke pasar Ramadan itu. Mereka mendengar kabar kalau warung takjil tersebut tiba-tiba tutup tanpa alasan jelas. Tidak ada yang tahu kemana pemiliknya pergi. Namun, yang paling mengerikan, seorang pedagang di pasar bersumpah bahwa ia pernah melihat pemilik warung itu berdiri di dekat lapaknya tengah malam, menatap kosong dengan mata merah menyala. Sejak saat itu, Dani dan Joko tidak pernah lagi main-main dengan hal-hal gaib. Mereka tahu, beberapa warung di pasar Ramadan bukan hanya menjual makanan. Mereka juga menjual sesuatu yang jauh lebih mengerikan, dengan harga yang tak pernah bisa ditebus dengan uang.